Nah, ini adalah sebuah ayat yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Nah, ayat ini berbicara tentang imannya kepada Tuhan, ya keyakinannya kepada pertolongan Tuhan. Dan tentu juga permohonannya ya supaya Tuhan menyembuhkan dia. Ayat ini menjadi harus lebih kita pahami dengan melihat konteks di dalam Yeremia pasal 17 ini. Apa yang menjadi latar belakang dari Yeremia pasal 17? Nah, di situ Yeremia melihat ya orang-orang Israel. Mereka yang tidak bersandar kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat yang sebelum sampai ayat ke-14 ini, kita melihat Yeremia berbicara tentang orang Israel. Bersandar pada apa mereka? Bersandar pada manusia. Bersandar pada orang. Kemudian dia juga berbicara tentang mereka yang bersandar pada diri sendiri. Yang ketiga, mereka bersandar pada kekayaan. Nah, mari kita lihat apa hubungannya ini dengan orang sakit atau orang yang perlu diselamatkan oleh Tuhan dalam arti yang seluas-luasnya. Mungkin Bapak Ibu kadang-kadang berpikir, ya kenapa firman Tuhan atau gereja suka bilang jangan bersandar pada manusia, seolah-olah manusia tak bisa menolong. Mungkin ada yang berpikir, gereja itu berbicaranya suka yang rohani-rohani, ya, suka mengkontraskan Tuhan dengan manusia. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya bukan demikian. Saya jelaskan kenapa begitu. Nah, ketika kita ambil contoh Yeremia pasal 17 yang bagian pertamanya berbicara tentang orang sakit itu. Tuhan bilang kalau kamu sakit, jangan bersandar pada manusia. Nah, ketika kita dengar seperti itu ya, mungkin di dalam hati kita bisa saja timbul sedikit rasa membangkang. Bukankah pergi ke dokter itu adalah bersandar pada manusia? Bukan, betul tak? Kenapa harus bilang jangan bersandar pada manusia? Padahal pergi ke dokter kan? Dokter bukan manusia. Kadang-kadang kita dalam hati itu bisa berpikir seperti ini. Seolah-olah Alkitab, gereja, itu dalam tanda kutip ya, sok-sok rohani. Betul tak? Nah, lalu kalian pikir, pendeta Kento itu pendeta apaan gitu, bicaranya seperti ini. Karena saya juga berpikir seperti kalian. Kenapa bicaranya jangan bersandar pada manusia? Padahal pergi berobat sama manusia, dokter kan? Nah, Bapak Ibu begini. Kalau kita berpikir, saya sakit, saya pergi ke dokter, saya akan sembuh. Memang benar. Dalam banyak situasi, kamu akan sembuh. Tanpa kamu berharap kepada Tuhan, tanpa bersandar kepada Tuhan, kamu pergi berobat, ya sembuh. Bersyukurlah. Ya, bersyukur. Kalau kamu tak bersandar pada Tuhan, pergi bersandar pada manusia, minum obat, atau dirawat di rumah sakit, kemudian kamu sembuh. Tapi apakah kita pernah sadar ya, bahwa kesembuhan itu pun merupakan anugerah Tuhan kepada kita? Pernah kan kita semua tahu
Orang pergi berobat tak sembuh. Bahkan pergi berobat sama dokter yang sangat hebat tak sembuh. Pernah kan kita ketahui ada penyakit yang seharusnya gampang saya sembuhkan, tapi tak sembuh. Ada banyak faktor yang kita tak pernah sadari yang terlibat di dalam pengobatan. Bisa saja kita terlambat berobat, tak sembuh juga. Bisa saja dokternya salah diagnosa, tak sembuh juga. Bisa saja dokternya salah kasih obat, tak sembuh juga. Banyak hal yang kita tak pernah bisa perkirakan dan itu bisa terjadi. Nah, kalau kita berpikir, saya hanya perlu bersandar pada dokter. Dokternya tahu gimana cara menyembuhkan. Kadang-kadang kena anugerah Tuhan. Kita yang merasa tak butuh Tuhan, Tuhan masih memberikan pertolongan kita sembuh. Tapi kalau kita pikirkan baik-baik, kalau kita hanya mau bersandar pada manusia, di situ ada banyak hal-hal yang kita tak pernah tahu yang bisa terjadi dan kita tak sembuh. Ketika kita bersandar pada Tuhan, kita mengakui ya hikmat dari dokter itu juga dari Tuhan. Obat yang ditemukan manusia itu juga bersumber dari Tuhan. Dan kita berdoa supaya Tuhanlah yang hadir di situ, yang menggunakan semua yang tersedia, kepintaran dari dokter, obat-obatan, dan mohon Tuhan menjaga segala sesuatu yang berhubungan, sehingga pengobatan kita itu bisa berhasil dan kita bisa sembuh. Itulah sebabnya kita itu harus bersandar kepada Tuhan. Saya harap kita bisa paham hal yang satu ini. Makanya Tuhan selalu bilang, jangan bersandar pada manusia. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Dan bila Tuhan menggunakan manusia yang ada dan mengendalikan segala sesuatu ya untuk menolong kita. Bersandar pada diri sendiri. Merasa kita tahu banyak hal. Kita bisa mengendalikan segala keadaan. Termasuk waktu kita sakit, kita tahu apa yang harus kita lakukan, obat-obatan apa yang harus kita minum, dan kita pasti akan sembuh. Di dalam kesombongan, kita bisa berpikir seperti itu. Tapi Bapak Ibu, jangan berpikir seperti itu. Karena banyak hal yang kita tidak tahu. Kalau kita bersandar pada diri sendiri, kita bisa sangat ceroboh. Akhirnya kita tak mendapatkan kesembuhan. Apalagi yang namanya bersandar pada uang. Ya. Memang sangatlah benar. Dan tingkat tertentu apabila kita sakit, kita mempunyai uang yang banyak, kita bisa mendapatkan perawatan, pengobatan yang diperlukan. Itu dalam arti itu juga ada benarnya. Tetapi ada juga situasi di mana uang tak bisa menolong kita. Ayat-ayat yang di atas, Yeremia pasal 17, itu semua berbicara tentang ketiga hal ini. Jangan bersandar pada orang. Jangan bersandar pada diri sendiri. Jangan bersandar pada uang kita. Semuanya ini bantuan manusia lain atau hikmat pengalaman ada pada diri kita sendiri atau uang ada pada kita pada saat sakit, kita jangan bersandar pada mereka semua itu. Tapi kita bilang kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan.
sesuai dengan hikmat Tuhan dan kemurahan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, biar dia menggunakan semua yang ada ini ya untuk menyembuhkan kita. Atau Tuhan ingin menggunakan cara yang lain untuk menolong kita. Di luar ketiga hal tersebut, Tuhan bisa pelihara kita dengan cara kita tidak ketahui. Nah, ketika kita dengan tulus, ya tidak berani bersandar pada ketiga hal di atas, hanya bersandar pada Tuhan, kita mempunyai kedamaian. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan bisa menolong kita. Nah, ini adalah satu hal yang Bapak Ibu perlu renungkan masing-masing. Saya juga butuh waktu yang lama ya untuk memahami hal yang satu ini. Apa maksudnya jangan bersandar pada manusia? Apa maksudnya dengan bersandar pada diri sendiri? Apa maksudnya dengan bersandar ini HP ini yang kita merasa ketika hal ini? ya HP ya. Oke, tolong adminnya tolong. Pada kita tahu ketiga hal inilah yang sering kita harapkan ketika kita ada kesulitan. Ya, nah pikirkan masing-masing, renungkan sampai kita paham, sehingga hati kamu itu mempunyai, sehingga hati kita muncul satu pemahaman, sehingga kita menjadi yakin bahwa adalah benar saya harus bersandar kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, pada diri sendiri atau kepada kekayaan kita. Ya, itu butuh kita renungkan, kita resapi, dan suatu hari kita akan pahami dengan baik. Nah, kembali ke Yeremia pasal 17 ini. Jadi Yeremia bilang, Tuhan, sembuhkanlah aku, ya Tuhan. Ini permohonan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Permohonan dia yang penuh dengan keyakinan, maka aku akan sembuh. Dia bilang, kalau Tuhan yang menyembuhkan, dia akan sembuh. Tuhan punya cara untuk menyembuhkan kita. Kita menunggu bagaimana caranya Tuhan memimpin dan menyembuhkan kita. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Nah, selamat itu artinya lebih luas. Selamat itu selalu arti terlepas dari bahaya. Jadi apakah selamat ini selamat dari sakit penyakitnya, dan arti dia sembuh, ya selamat dari suatu ancaman, ya selamat dari suatu hal yang membahayakan, ya selamat dari kebangkrutan, itu arti yang luas, bisa dari situasi-situasi yang berbeda yang membahayakan dia berselamat. Dia bilang, kalau aku memohon pada Tuhan, selamatkan aku, maka aku akan selamat. Nah, inilah doanya Yeremia dan juga imannya. Dia percaya Tuhan akan bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan dia dan juga untuk menyembuhkan dia. Nah, jadi inilah ayat yang saya pikir bagus kita renungkan ya di malam hari ini, karena saya rasa belakangan kita mungkin banyak yang juga sakit. Ya, biar kita dengan iman berkata kepada Tuhan, sembuhkanlah aku, maka aku akan sembuh. Ini untuk sharing saya kepada jemaat sekalian ya. Minggu malam saya tes antigen ya, dan hasilnya ternyata memang positif itu loh. Saya pikir 2 tahun kita berusaha mengelak COVID ini, dan
sejumlah situasi yang memungkinkan terinfeksi, itu pun nggak pernah saya lalui ya. Tapi bersyukur dalam hari-hari itu ya tidak terinfeksi lah. Namanya suatu kali ada anggota gereja kita, dia telepon dan bilang papanya kena COVID dan ternyata meninggal ya. Dia bukan orang Kristen papanya. Jadi dia minta saya pemakaman. Sebetulnya di waktu itu protokolnya itu kan harus ke rumah sakit gitu loh. Lalu dimakamkan dengan protokol COVID ya. Tapi karena dia sudah meninggal di rumah, keluarganya merasa dikuburkan begitu saja lah. Setidaknya bisa dihadiri oleh anggota keluarga. Saya hubungi waktu itu orang yayasan, apakah mereka bersedia mengurus. Yayasannya mau. Jadi yayasannya yang akan bersihkan, masukkan ke dalam peti mati di rumah duka, baru saya akan datang untuk memimpin pemakamannya. Saya pikir harusnya baik-baik lah. Ya, karena semuanya kan sudah dirapikan ya. Saya tinggal pimpin kebaktiannya, harusnya baik-baik aja. Jadi saya setujui itu. Saya tanya juga, dia tinggal sama siapa? Papanya ini. Dia bilang tinggal sama adik lakinya, sama keponakannya. Maka saya bilang, mereka berdua itu jadi close contact begini, mungkin nanti tak usah hadir lah. Ya, tak usah hadir di pemakaman. Tapi kalau merasa harus hadir, bolehlah. Tapi duduk dalam mobil saja, tak usah keluar gitu loh. Saya pikir ini udah cara paling aman kan, betul tak? Tapi apa yang terjadi tahu tidak? Jadi saya pergi ke rumah duka, saya bicara dengan anak-anak perempuannya, juga jemaat gereja kita. Saya bicara sama yang satu kakaknya, ngobrol berapa lama. Bicara lagi sama adiknya, ngobrol berapa lama. Habis itu baru mereka kasih tahu saya, Pak, mama saya juga COVID di rumah. Waduh, saya terkejut sekali gitu. Aku tak bilang dari tadi gitu loh, mama kamu COVID di rumah. Lalu saya bicara, adik satu lagi, Pak, anak saya juga COVID di rumah. Waduh, saya tuh rasanya mau marah sekali. Kalian berdua, anaknya COVID, mamanya COVID, kenapa tak bilang sama saya? Biasa ngomong sama kalian berlama-lama baru kalian bilang. Ada yang satu, saya udah bilang duduk di mobil saja kan, karena papanya COVID yang jaga. Tapi syukur ya, tidak apa-apa juga saya lewat. Ya, lewat, selesai kebaktian, tak apa juga. Nah, ini contoh. Jadi 2 tahun waktu itu ya saya sering juga ke Semani khotbah. Ya daerah Batu Haji kan semua orang juga tak perlu pakai masker juga. Juga tidak ada masalah ini, baik-baik aja. Tapi kali ini entah kenapa, ya apakah karena memang Omikronnya yang ramai sekali, akhirnya tesnya positif. Tapi saya bersyukurlah 2 tahun lewati dengan tak ada isu. Dan kali ini walaupun tes antigennya positif, saya tidak merasa terlalu sulit ya. Karena saya menunggu demam tidak datang. Tak ada demam. Saya tunggu sakit tenggorokan pun tidak datang. Tapi batuk aja. Batuk. Batuk dan ada dahak. Dahaknya saya lihat ada sedikit lapis kuning-kuning itu. Dahak. Tapi yang beratnya adalah lesu. Lesu. Hari ini saya rasa ada jam membaik. Kemarin ya, yesterday,
2-3 jam saja bangun, habis itu udah lesu sekali. Lesunya itu lesu beneran. Itu lesu macam habis tenaga gitu. Harus pergi berbaring dan tidur. Tidur berapa jam bangun, jadi segar lagi gitu. Jadi tak bisa berlama-lama. Entah kenapa, masalahnya gitu aja. Tapi hari ini saya rasakan jauh lebih baik. Ya, 5-6 jam saya pun oke. Tapi tadi sebelum persekutuan doa saya pergi tidur dulu. Karena jam 5 saya rasa udah agak lesu juga. Saya tidur dulu, bangun terasa segar sekali. Saya lihat mungkin sudah mau membaik lah. Saya hanya pikirkan minggu ini bagaimana gitu. Ya, kalau hari Minggu ini kan berarti 1 minggu ya. Apakah saya baik atau tidak baik masuk ke gereja atau khotbah itu yang masih saya pikirkan. Tapi hari ini udah jauh lebih baik, ya bersyukur untuk itu. Saya belajar, ya walaupun saya merasa saya ngerti sekali tentang COVID ini, dan telah membaca selama 2 tahun, tapi saya belajar merendahkan diri juga. Ya jangan sombong, jangan merasa ngerti sendiri. Nah, saya tak berani merasa ngerti sendiri. Ya, tetap harus berdoa mohon kemurahan Tuhan supaya sembuh. Dan saya minta supaya Bapak Ibu bantu doakan saya juga ya supaya sembuh dan cepat sembuhnya. Kenapa tidak boleh sombong? Karena ada nenek teman saya baru 2 hari meninggal COVID juga. Saya baru cek cucunya tadi. Saya tanya, saya lihat di Facebook, itu kenapa, sakit apa? COVID dia bilang. Nah, jadi jangan sombong, jangan pikir kita ngerti sekali, kita bisa tangani sekali. Ya mungkin kita merasa kita tahu banyak hal, tapi jangan sombong. Ya rendahkan hati, rendahkan diri, mohon Tuhan bermurah hati. Karena Tuhanlah yang mengetahui segala-galanya, tidak Tuhan bantu supaya kita bisa sembuh. Nah, jadi bantu doakan saya, ya supaya bisa sembuh. Saya sih tidak merasa ada hal yang berbahaya lah. Saya rasa sih tidak. Tapi ya kita jangan itu, jangan merasa bisa urus sendiri. Lebih bagus merendahkan diri dan mohon kemurahan Tuhan. Oke, minggu ini memang banyak yang sakit ya, dari BP ada berapa orang itu. Minggu saja 3 diaken tak bisa muncul kan kemarin kan. Nah, jadi ini isu benaran sakit COVID ini. Kita semua harus merendahkan diri, berdoa, mohon Tuhan menolong. Ya Tuhan, sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Dan saya percaya Tuhan akan sembuhkan kita semua. Ya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk semua anggota badan pekerja dan juga jemaat yang sakit, terutama yang tes positif COVID ini. Kami merendahkan diri di hadirat Tuhan. Mohon Tuhan bermurah hati pada kami, sembuhkanlah kami semua Tuhan, maka kami semua akan sembuh dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.